Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Dewan Juri peserta TKMPN ke-24. Perkenalkan, kami dari PKM 5 Star Gang beranggotakan saya, fasilitator Ari Nugraha. Sebagai ketua, Dwi Kurniawan. Anggota, Alfian Jais, Agus Firmanto, Ibu Jasmiati akan membawakan proyek inovasi kami yang berjudul Mencegah Denda Mutu Klinker Ekspor dengan menurunkan total alkali klinker dari 0,96% menjadi 0,6% dalam waktu 2 bulan, Januari dan Februari 2019. Bagaimana kami berimprovement? Akan dijelaskan oleh Bapak Dwi Kurniawan. Para pecinta mutu, cerita proyek ini diawali tahun 2018, klinker ekspor semen tonase dikenakan denda 2,7 miliar karena ada parameter mutu yaitu total alkali yang tidak memenuhi syarat ASTM di mana nilai maksimum 0,6% namun realisasinya sampai 0,96%. Di tahun berjalan 2018, ada permintaan klinker ekspor tahun 2019 naik 120% dari tahun 2018. Melalui Memo Dinas, Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi menugaskan tim PKM 5 Star Gang segera melakukan perbaikan total alkali untuk mencegah denda mutu klinker ekspor tahun 2019. Januari 2019, tim langsung merencanakan target dan inisial goal untuk mutu total alkali dari 0,96% menjadi 0,6% dan denda mutu 2,7 miliar menjadi tidak ada denda. Kemudian lanjut ke analisa dampak masalah dengan sasaran panjang mutu QC di SME, quality yaitu alkali klinker maksimum 0,6%, cost targetnya tidak ada denda, delivery sampai ke environment seperti tabel berikut. Ditinjau dari matriks kinerja QCC, sebelum perbaikan berada pada zona C yaitu zona pembelajaran. Pecinta mutu, kita lanjut ke tahapan analisa kondisi yang ada dengan matriks 4M, material, mesin, man, method, diperoleh 3 abnormalitas yaitu 1. Total alkali di raw mill 0,72% di atas target. 2. Pengetahuan tentang pengendalian alkali untuk operator QC dan raw material belum seragam. 3. Mix file raw material hanya menggunakan target alumina dan silika modulus tanpa target alkali. Dari 3 abnormalitas tersebut, tim memetakan analisa sebab akibat dengan fishbone diagram. Ditemukan 3 penyebab total alkali klinker di atas 0,6% yaitu kondisi alkali di sumber raw material fluktuasi, tidak ada standar alkali di raw material, tidak pernah dilakukan pelatihan pengendalian alkali. Selanjutnya, tim analisa akar penyebab dengan tools NGT diperoleh 3 faktor penyebab dominan yaitu 1. Tidak ada standar alkali di raw material, 2. Kondisi alkali di sumber raw material fluktuatif, 3. Personil tidak pernah pelatihan pengendalian alkali. Kemudian diuji dengan scatter diagram, ketiga penyebab dominan tersebut memiliki korelasi sebab akibat yang sangat kuat dengan nilai R di atas syarat minimum 0,74. Tahap selanjutnya, tim membuat alternatif solusi dari masing-masing 3 penyebab dominan tersebut dengan pertimbangan peluang, waktu efektif, biaya, dan pertimbangan lain. Tahap terakhir dalam perencanaan, tim mengidentifikasi level risiko 3 alternatif solusi tersebut masih pada level risiko rendah, dilengkapi dengan mitigasi risiko dari setiap solusi. Selesai tahap plan dan lanjut ke tahap do akan disampaikan rekan kami Bu Jasmiati. Quality lovers yang berbahagia, melangkah ke step berikutnya, do. Langkah keempat, merencanakan perbaikan. Perbaikan direncanakan dengan menggunakan metode 5W2H, selanjutnya mengeksekusi perbaikan di langkah kelima. Dari isi Kawa diagram, root cause yang pertama, tidak ada standar alkali di raw material. Solusi perbaikan, mengumpulkan data raw material dan bahan bakar seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, copper slag, batu bara, dan sekam. Selanjutnya mengobservasi dan mengolah data tersebut. Kemudian membuat simulasi raw mix design dan merilis standar alkali raw material sebagai dasar pembuatan mix file material.
Penyebab dominan yang kedua adalah kondisi alkali di sumber raw material fluktuatif. Solusi perbaikan melakukan sampling di area sumber bahan baku dan menganalisa sampel tersebut. Membuat peta mutu tambang raw material yang selanjutnya menjadi acuan penambangan material. Root cause yang ketiga adalah personil belum mengikuti training pengendalian alkali. Solusi perbaikan menyiapkan silabus dan materi training, melaksanakan in-house training di Plan Tonasa 23, Tonasa 4, dan Tonasa 5. Dalam training ini dilakukan pre-test dan post-test. Dan alhamdulillah nilai post-testnya memuaskan. Nah, bagaimana hasil dari improvement ini? Let's check it down. Perbandingan hasil terhadap initial goal. Total alkali klinker selama 2 bulan tercapai 120%, di mana initial goal total alkali setelah PKM adalah 0,60% dengan aktual ada 0,50%. Perbandingan hasil terhadap judul. Total alkali klinker selama 2 bulan tercapai 192%, di mana sebelum PKM, total alkali sebelum PKM adalah 0,96% dengan aktual adalah 0,50%. Monitoring sampai tahun 2020, profil total alkali klinker PT Semen Tonasa sesuai dengan standar dan menjadikan klinker dengan alkali terendah. Dengan keberhasilan proyek inovasi ini, PKM 5 Star Gang diundang untuk membawakan diklat kepada karyawan lingkup Direktorat Produksi PT Semen Tonasa mengenai pengendalian alkali dan mewakili PT Semen Tonasa dalam Konvensi Mutu Internal Semen Indonesia Innovation Awards tahun 2020. Berdasarkan verifikasi keuangan, PKM 5 Star Gang berhasil menghilangkan denda mutu sebesar 2,7 miliar dari 1,27 juta ton klinker ekspor di tahun 2019. Intangible benefit mereka sebesar 109,5 miliar berdasarkan total klinker ekspor di tahun 2019. Dari sisi quality, cost, delivery, safety, moral, dan environment, target tercapai dan mendapatkan reaksi positif dari unit terkait, diantaranya unit quality control, quality assurance, perencanaan dan evaluasi produksi, dan Semen Indonesia Internasional. Tren alkali raw material sampai tahun 2020 terkendali, dampak positif, pencegahan denda mutu klinker ekspor, peningkatan kualitas, kepuasan pelanggan, dan brand dan citra perusahaan terjaga. Inovasi ini distandarisasi pada tahap action yang akan disampaikan oleh Ibu Jasmiati. Next step, standarisasi. Standarisasi meliputi standar input, proses, dan output. Standar input terdiri dari penambangan dan pembuatan mix file raw material berdasarkan target modulus LSF, SM, AM, dan alkali. Standar proses terdiri atas target alkali setiap material ditetapkan dalam SOP pengendalian bahan dalam proses dan IK mix file tanah liat. Standar output alkali klinker maksimum 0,6% dan tidak ada denda mutu klinker. That's all, proyek kendali mutu 5 Star Gang berhasil menurunkan alkali klinker dari 0,96% menjadi 0,6% dalam waktu 2 bulan. Kualitas klinker Tonasa telah diakui oleh dunia. Berikut testimoni dari trader klinker Tonasa. Sangat berterima kasih karena banyak sekali progres yang diberikan oleh Semen Tonasa secara kualitas, terutama untuk nilai total alkali yang mampu di bawah 0,6%. Hi, I'm Inge from Semqua. Semqua has been a regular buyer of Tonasa's clinker. We mostly export to Bangladesh and China. We can see that Tonasa continuously improve the quality of its clinker over the years. We hope we can continue our cooperations in the future. All the best! Terima kasih dan sampai jumpa di improvement kami berikutnya. Klinker Tonasa, Low alkali sedunia.